Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatul Laili. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Di sini kami beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri Imatul Laili dan teman saya Rahmat Solihin, Lailatul Lutfia, dan Sofan Muhammad Iqbal. Di sini saya sebagai moderator sendiri langsung akan menjelaskan tentang sejarah ejaan di Indonesia tersebut. Sejarah ejaan di Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Soewandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan. Ejaan yang disempurnakan yang sering disebut EYD hingga Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Berikut sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Yang pertama, sejarah ejaan Van Ophuijsen. Dari mulai tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Indo-Belanda, bahasa Belanda yang diciptakan oleh Carles von Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Soewandi, yang dimulai pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut Ejaan Republik atau Ejaan Soewandi. Yang ketiga, Ejaan Pembaruan, yang dimulai dari 1956 sampai dengan 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. Yang keempat, yaitu ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan, yang dimulai pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Pada 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni siapa? Ya, dilanjutkan nama saya. Dilanjutkan dengan rekan kita Rahmat Solihin. Ya, yang selanjutnya itu adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972 hingga 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Masuri Saleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi
yang berlaku sebelumnya. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. Dan selanjutnya ejaan bahasa Indonesia tahun 2015 hingga sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan bahasa Indonesia ini diresmikan pada tahun 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, fungsi ejaan. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan persitilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, kaidah penggunaan ejaan. Sistem penghurufan atau pemakaian huruf adalah submateri dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia yang penting untuk diperhatikan. Ya, dan selanjutnya dibacakan oleh rekan saya yaitu Lailatul Lutfiah. Mohon maaf, mikrofonnya. Ya, maaf. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kaidah ejaan untuk huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada beberapa aspek yaitu yang pertama, huruf kapital pada awal kalimat. Huruf pertama pada awal kalimat harus kapital. Yang kedua, lambang pada unsur-unsur kimia seperti pH dan POH harus diperhatikan huruf kapitalnya dan tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Yang ketiga, setiap kata dalam judul buku atau terbitan berkala diawali dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung atau kata tugas. Dan dengan yang, ke, di, untuk, dari, terhadap, sebagai, tempat, tetapi dalam berdasarkan, antara, melalui, secara yang tidak terletak pada awal kalimat. Yang keempat, yaitu nama bangsa, bahasa, orang, hari, bulan, tarik atau ketentuan waktu, peristiwa sejarah, dokumen resmi, takson makhluk di atas genus, lembaga, gelar, jabatan, serta pangkat yang diikuti dengan nama orang atau tempat juga diawali huruf kapital. Dan yang selanjutnya yaitu setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada judul buku dan nama bangsa, dan lain-lain seperti yang dimaksud pada poin kedua dan ketiga. Harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu kaidah ejaan untuk huruf miring. Yang pertama, huruf miring atau huruf italik disebut dengan kursif. Jika diketik atau ditulis tangan, kemiringannya ditandai dengan garis bawah tunggal. Huruf miring digunakan pada aspek berikut. Kata dan ungkapan asing yang belum dibakukan. Contohnya ad hoc, et al, in vitro, status quo. Selanjutnya, konstanta dan peubah yang tidak diketahui dalam matematika. Contohnya n, I. Selanjutnya itu penegasan atau mengkhususkan bagian kata atau kepala kata.
Contohnya, dia tidak ditikung, tetapi menikung. Dan bab ini tidak akan membicarakan tentang aljabar. Baik, terima kasih. Dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Tunggu dulu, saya akan menjelaskan, tapi saya akan keluar dulu dari sini karena yang ada kameranya nggak bisa on mic. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Suara saya ada kan teman-teman? Ya, kedengaran. Tunggu dulu. Tes. Suaranya bergema. Tes. Halo. Sudah normal? Suaranya kedengeran, tapi ada dua gitu. Halo? Ya, wes, kedengaran. Sudah pas ya? Baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang penempatan ejaan dan tanda baca. Yang pertama ada konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa, pengertian senada dengan KBBI tahun 2005 205. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Berdasarkan konsepsi ejaan tersebut, cakupan bahasa ejaan membicarakan 1. Pemakaian huruf vokal dalam konsonan. 2. Penggunaan huruf kapital dan kursif. 3. Penulisan kosakata dan bentukan kata. 4. Penulisan unsur serapan afiksasi dan kosakata asing. Dan yang kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya sebagai berikut. 1. Pemakaian abjad berupa huruf vokal, huruf konsonan, dan yang kedua, persukuan, yaitu pemisahan suku kata. Ketiga, penulisan huruf besar atau kapital. Keempat, penulisan huruf miring atau digaris bawahi dalam kurung kursif. Yang kelima, penulisan kata dasar, kata ulang, kata perimbuhan, dan gabungan kata. Dan yang keenam, penulisan angka dan lambang bilangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada penempatan tanda baca atau punktuasi. Di antaranya adalah A, tanda titik, B, tanda koma, C, tanda titik koma, D, tanda titik 2, E, tanda titik atau elipsis, F, tanda tanya, G, tanda seru, H, tanda kurung biasa, I, tanda kurung siku, J, tanda hubung, K, tanda pisah, L, tanda petik tunggal, M, tanda petik ganda, N, tanda garis miring, O, tanda ulang angka 2, dan yang P, tanda apostrof atau penyingkat. Ke-16 penempatan tanda baca tersebut dideskripsikan sebagai berikut dari buku pedoman IED Pusat Bahasa tahun 2009 cetakan ke-30 halaman 15 sampai 39. Terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok saya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Imatul Laili selaku moderator. Baik, sekian terima kasih dari kelompok saya yang sudah menjelaskan tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.